Kemunafikanmu adalah penyebab hidupmu. Suara Xiaoyan perlahan keluar, kelima jari itu mengerahkan kekuatan besar, hati Pan Fengxiang tiba-tiba meledak. Aku tidak menyangka akan tertipu oleh pion seperti itu. Saat ini, Xiaoyan semakin marah pada dirinya sendiri. Dia harus memperingatkan dirinya sendiri, kesalahan seperti itu tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya. Api muncul dalam ketiadaan sesosok berteriak kesakitan. Segera hal itu berubah menjadi ketiadaan, jiwanya secara alami masih memiliki rasa keberuntungan. Namun saat ini jiwa menjerit dan ingin melarikan diri, bendera penenang jiwa melintas, jiwa Pan Fengxiang langsung dimasukkan ke dalamnya, segera beberapa cincin muncul di tangannya Xiaoyan. Mereka semua adalah naji milik Pan Fengxiang. Sumber daya berharga yang ada di najis ini, telah lama dinikmati oleh Pan Fengxiang, yang tersisa sebagian besar hanyalah sampah yang tidak berguna. Namun, Xiaoyan masih mencari dengan lebih hati-hati. Kemudian sebuah pil bundar muncul di telapak tangan Xiaoyan, ramuan ini agak aneh. Bukan pil sebaliknya, sepertinya mengandung semacam kekuatan aneh. Xiaoyan melihat pil ini, antar pikiran Xiaoyan mengangkat tangannya dan melemparkan pil bundar itu ke mulutnya. Meski berputar dan meleleh tidak memiliki efek, dia menghilang ke dalam tubuh Xiaoyan begitu saja. Xiaoyan sedikit mengernyit mencari sejenak. Aku juga tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak bisa dijelaskan, tapi perilaku menguji obat pada tubuh sendiri seperti ini memang cukup berani. Tentu dalam hati Xiaoyan, dia berani melakukan ini karena dia tidak takut. Hati mempunyai ukuran tersendiri, menjadi abadi. Tidak ada satupun hal langka di tubuh saya yang saya hargai. Orang ini juga lusuh, tampaknya tidak banyak orang yang percaya pada kemunafikannya. Xiaoyan berkata sambil tersenyum pahit. Saya sebenarnya melakukan ini segera. Mata Xiaoyan tertuju pada kompasnya. Tempat ini berbeda dengan sensi, tidak ada lautan ketiadaan. Ketiadaannya stabil. Tentu meski cukup stabil, setidaknya Anda membutuhkan dewa petarung yang kuat untuk berani melewati kehampaan. Kendaraan yang mereka miliki di sini juga bukan sebuah bahtera. Itu adalah kompas berukuran 100 kaki. Kecepatannya masih cukup lambat. Xiaoyan menginjak kompas dia dengan santai, menghapus kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh Pan Fengxiang. Kekuatan jiwa yang kuat mengendalikan kompas, kemudian putar balik dan pilih langsung terbang kembali. Adapun Wan An dan Jin Dongming sekarang mereka dihentikan secara terpisah. Mereka bahkan belum melihat sosok di depan mereka. Wan An memandang pria di depannya, terlihat sangat mirip dengan Xiaoyan, tapi rasanya berbeda. Keduanya tidak banyak berdialog. Pertempuran segera terjadi. Dan sosok ini terlihat mirip dengan Xiaoyan. Itu adalah tiruan dari Zhu Qi yang telah berlatih sendirian di Yumu Star dan Xiaoyan sebelumnya. Klon Zhu Qi tidak lemah dalam hal bakat. Jika Anda bertindak sendiri-sendiri, Anda mungkin memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkannya. Sebagian besar metode klon Zhu Qi berasal dari ingatan Zhu Qi. Kekuatannya juga cukup kuat. Tingkat kuno-kuno, pemusnahan tingkat keempat telah rusak. Roda cahaya ungu membawa kekuatan yang menakutkan dan menuju ke arah Wan An. Wan An secara alami bukanlah seorang vegetarian. Juga menampilkan keterampilan bertarung yang kuat melawan. Hanya menghadapi keterampilan bertarung kuno, dia sepertinya tidak memiliki kemampuan bertarung sekuat itu. Wan An dikalahkan segera setelah konfrontasi tersebut. Wajahnya sangat suram, dia juga tahu bahwa ini adalah hari kematiannya. Wan An tidak memohon belas kasihan seperti yang dilakukan Pan Fengxiang. Dia biasanya yang paling tenang. Faktanya, dia adalah orang yang paling kejam hatinya. Setelah mengetahui bahwa saya tidak punya peluang, dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Tingkat penghancuran diri yang hampir sama asalkan jaraknya cukup dekat. Kekuatannya cukup untuk melenyapkan lawan dan menguburnya bersamanya.
ini adalah tujuan akhir Wanan tidak peduli siapa lawannya jika Anda ingin mati, setidaknya Anda harus memiliki seseorang yang mendukung Anda. Ledakan. Penghancuran diri dari orang kuat yang abadi bisa dikatakan tidak lain adalah bintang yang meledak dan hancur, kekuatannya tidak terbayangkan bahkan saat ini, klon Xiaoyan telah mencoba yang terbaik untuk mundur. Klon Xiaoyan tersebut karena tidak mengalami guntur yang ekstrim oleh karena itu, wajar jika kecepatan tidak dapat sepenuhnya dihindari dalam waktu sesingkat ini. Kekuatan penghancuran diri melanda dengan liar ketiadaan di sini bahkan lebih memutarbalikkan, nyalakan badai kehampaan menyelubungi sepenuhnya tiruan Zuci, 100 naga berkumpul. Ini adalah metode rahasia Zuci untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Xiaoyan segera menggunakannya, nafasnya tiba-tiba meningkat namun demikian masih mustahil menghentikan kekuatan penghancuran diri, ledakan. Semprotkan beberapa suap darah seluruh aura klon Zuci menjadi lesu. Terluka sangat parah, salah satu lengannya patah dan terdapat lubang berdarah dengan ukuran berbeda di perut. Meski tidak mati namun saat ini, setiap kali Anda bertemu dewa perang yang lewat, Anda dapat membunuhnya pada saat ini, semua kekuatan abadi dalam tubuh digunakan untuk menahan penghancuran diri. Oleh karena itu, semakin sulit untuk pulih dari luka parah pada tubuh fisik dalam waktu singkat. Xiaoyan segera memindahkan klon Zuci miliknya dan meninggalkan tempat ini. Tidak ada pilihan untuk pergi ke bintang manapun, sebaliknya, dia memasuki pecahan bintang yang pecah. Pada saat yang sama Xiaoyan tiba-tiba mendapat ide yang berani, faktanya, dalam kendali penilaian sendiri variabel yang dilakukan klon sangat kecil, ingin mendapatkan keberuntungan yang cukup, jika Anda bisa membuat cloningnya menjadi lebih gila lagi mungkin efeknya akan lebih baik. Xiaoyan segera memblokir pikirannya tentang klon Zuci. Pada saat yang sama ada tatapan gila di mata klon Zuci, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kesadaran spiritualnya sendiri telah lahir tentu selama belum berkembang ke level yang cukup kuat, Xiaoyan bisa mendapatkan kembali kendali atas klon Zuci kapan saja hanya dengan berpikir. Yang kita inginkan sekarang adalah kesadaran spiritual. Lihat apakah ia bisa menjadi lebih kuat dengan sendirinya. Di bawah kendali Xiaoyan, variabelnya terbatas. Hanya di luar kendali mungkin akan ada peluang. Gunakan keberuntungan yang terdapat pada klon leluhur. Xiaoyan tidak perlu terlalu khawatir nasib dunia akan membimbingnya dan sekarang Pan Feng Xiang diselesaikan oleh saya, Wanan juga nyaris celaka dan diselesaikan oleh klon Zuci. Terakhir, Jin Dongming adalah yang terkuat yang tersisa. Kekuatan langkah ke-6, berlari ke kota, klon dewa asli mengejarnya ke alam nyata. Dia memilih untuk bergegas ke kota tertentu, ada jutaan makhluk di sini, dia sedang berjudi. Xiaoyan mungkin masih memiliki belas kasihan, klon dari dewa asli membubung ke langit seperti meteorit panas yang sangat besar, tiba-tiba jatuh ke kota tempat Jin Dongming berada saat ini. Kota yang awalnya ramai dan makmur itu langsung hancur. Xiaoyan tidak punya belas kasihan saat ini karena ini bukan sensi. Dan dunia kuno keabadian dan iblis bahkan menyerbu sensi. Apakah dunia kuno yang abadi dan iblis pada saat itu pernah memiliki belas kasihan? Xiaoyan tidak yakin. Tapi sekarang dia hanya tahu dia harus membalaskan dendamnya. Dengan cara apapun dan dengan cara apapun. Setelah Jin Dongming melarikan diri, masih belum bisa sepenuhnya menghindari klon dewa asli, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menghadapinya meskipun Jin Dongming telah menunjukkan kemampuan bertarungnya yang paling kuat. Tapi di bawah tangan klon dewa asli seolah-olah semua keterampilan bertarungnya hilang. Kamu bisa mengalahkan semua jenis sihir, hanya dengan satu pukulan. Mata Jin Dongming tiba-tiba menyusut setelah darah tumpah dari sudut mulut atau memilih untuk terus melarikan diri. Aku telah menghancurkan slip gioknya. Mengapa Immortal Demon Daozi belum datang untuk mendukung?